Selamat pagi, shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah kita harus disunat agar tidak binasa. Kita membaca kitab Kejadian 17 ayat yang ke-9 dan selanjutnya. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanya, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Ayat 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Nah, Allah mengadakan perjanjian yang kekal kepada Abraham dan keturunannya dengan harus dimeteraikan dengan sunat. Ya, anak laki-laki yang umur 8 hari sudah harus disunat. Itulah meterai perjanjian Allah dengan Abraham, dan itu harus dilakukan. Kalau dari keturunan Abraham ada yang tidak disunat atau ada budak-budak yang tidak disunat, maka orang itu harus dilenyapkan, dibinasakan. Haleluya. Tetapi kita yang hidup dalam zaman perjanjian baru ini, firman Allah mengatakan, barang siapa yang menjadi miliknya Kristus, dia adalah keturunan Abraham dan harus juga disunat. Ya, tetapi bukan dengan sunat jasmani, tapi dengan sunat rohani, sunat Kristus. Haleluya. Yaitu ketika kita dibaptiskan air dengan benar, haleluya, menguburkan hidup kita yang lama bersama Kristus dan bangkit dalam kuasa Allah, hidup baru bersama Kristus. Itulah kita mengalami sunat hati. Ya, sunat secara jasmani hanya dilakukan beberapa menit saja, selesai. Tapi sunat hati itu harus dilakukan terus-menerus. Haleluya. Kita akan membaca surat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-11 mengatakan sebagai berikut. Ya, dalam Dia atau dalam Kristus kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, mengapa hati kita ini harus disunat? Ya, dengan sunat Kristus, dengan kerja kuasa Allah.
Itulah kuasa firman-Nya yang tajam, ya, seperti pedang bermata dua. Itulah yang akan menyunat hati kita. Karena apa? Karena hati manusia itu merupakan sumber dari hawa nafsu daging. Kita membaca Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23 sebagai berikut. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, jadi kita mengalami sunat hati sejak kita bertobat, dibaptiskan air, dan kita menerima karunia Roh Kudus. Haleluya, kita harus mengalami penyunatan hati, sebab dari hati itulah timbul segala macam pikiran yang jahat dan najis. Haleluya, sunat jasmani hanya dilakukan beberapa menit selesai, tapi sunat hati dilakukan seumur hidup. Oleh karena itu, kita harus beribadah dalam Roh Kudus. Haleluya, dan menerima senantiasa koreksi-koreksi firman Tuhan. Firman Allah itu merupakan pedang bermata dua yang tajam, yang mengkoreksi sampai sedalam hati dan jiwa kita. Kita membaca Ibrani 4 ayat yang ke-12 dan 13, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya, jadi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Haleluya, yang setia beribadah, setia mendengar firman, meresponi firman Allah dengan benar, yaitu dengan melakukannya. Ya, bukan sekedar membalas WhatsApp ya karena dapat renungan firman Allah ya lewat WhatsApp lalu amin. Puji Tuhan ya. Tetapi merespon itu berarti melakukan firman Allah dengan benar, sehingga setiap hari kita mengalami koreksi, sunat hati. Oleh sebab itu, orang-orang Kristen yang undur dari Tuhan pasti tidak mengalami sunat, ya, dan tidak bisa menikmati perjanjiannya dengan Allah. Tidak bisa menikmati janji-janji Allah, bahkan binasa. Ya, tadi seperti kita baca ya, keturunan Abraham atau budak-budak yang di rumah Abraham yang tidak disunat akan dilenyapkan. Oleh sebab itu, ya, periksa keluarga kita sendiri. Ya, kalau ada yang undur, tegur, nasihati. Jangan biarkan, sebab kalau saudara membiarkan berarti membiarkan keluarga kita. Ya, mungkin anak kita binasa kekal, dan kita tidak tahu kapan dia mati. Bisa orang tua lebih dulu mati, tetapi banyak yang anaknya lebih dulu mati. Sudahkah dia disunat hati dengan benar? Sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan kami supaya kami mengalami sunat hati terus-menerus, mengerat, haleluya, segala macam hawa nafsu, pikiran-pikiran lama, kebiasaan lama yang berdosa,
hobi-hobi yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus dikerat dari kehidupan kami sehingga kami betul-betul menjadi orang benar dan orang-orang kudusnya Allah. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati dengan pedang firman-Nya yang bermata dua.